Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Gundul Mantul dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihuddiniyah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman halaman berapa ya? Halaman 355. Nah, ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini judulnya Hifdzul Farji, jaga kemaluan. Insya Allah sampai jam 6 kita baca ya, sampai berbuka puasa. Wa ammal farju fahifduhu muhimmun. Adapun bermula farji, kemaluan. Fahifduhu maka bermula menjaganya farji itu muhimmun, penting banget. Wa amruhu mukhtirun. Dan urusannya kemaluan itu mukhtir, itu penting. Ya, membahayakan. Maknanya harus dijaga baik-baik. Waqad asnallahu fi kitabihi 'alal mu'minina min ibadih. Dan sungguh telah menyanjung oleh Allah dalam kitabnya Allah. Allah menyanjung alal mu'minin terhadap orang yang beriman dari hamba-hambanya Allah. Artinya dalam Quran Allah memuji orang yang menjaga kemaluannya. Allah memuji. Faqala fi asna'i wasfihim. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam pertengahan mensifati mereka orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Walladzina hum li furujihim hafidhun. Dan orang-orang yang mereka itu hafidhun, menjaga bagi furud mereka. Dan orang-orang yang berumlah mereka bagi kemaluan mereka itu mereka menjaga. Nah, ciri-ciri orang beriman menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim, kecuali yang nggak perlu dijaga terhadap istri-istri mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau terhadap apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka. Maknanya budak-budak mereka zaman dulu. Fa innahum ghairu malumi. Maka sesungguhnya mereka itu ghairu malumin, tidak dicela, tidak dicela. Famani betagha wara'a dzalik. Barang siapa yang mengharapkan ia akan yang selain demikian, selain terhadap istri dan budaknya, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang telah melampaui batas, telah melakukan pelanggaran. Nah, itu. Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Waqad su'ila alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah ditanyakan akan Nabi alaihi salatu wassalam an aksarima yudkhilun nasan nar, tentang yang paling banyak perkara yang memasukkan ianya perkara akan manusia ke dalam neraka. Nabi ditanyakan, hal apa sih penyebab terbanyak orang masuk neraka ya Rasul? Faqala, maka Rasul berkata, al-ajwafani, dua lubang. Ada dua lubang kata Nabi yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka. Apa itu? Al-famu wal fardu, mulut dan kemaluan. Makna mulut berkaitan dengan perut, kemudian yang di bawah perut. Insya Allah. Masalah dua itu. Kalau bisa menjaga keduanya, insya Allah selamat. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man waqahullahu syarra ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhalal jannata. Barang siapa yang menjaga akannya oleh Allah akan keburukan sesuatu yang ada ia antara dua rahangnya. Barang siapa yang menjaga akan dia oleh Allah akan keburukan sesuatu yang ada antara dua tulang rahangnya. Nah, mananya keburukan mulutnya dijaga oleh Allah. Warijilaihi, dan sesuatu yang ada ia antara dua kakinya. Dakhalal jannah, nisya masuk ia ke dalam surga. Selamat.
Selamat orang yang bisa menjaga mulut dan bisa menjaga kemaluan. Fa'alaika ayyuhal mu'minu bihifdhi farjika. Maka wajib kepadamu wahai orang yang beriman, wajib bihifdhi farjik, wajib untuk menjaga kemaluanmu. Wasta'in ala dzalika bihifdzi qalbika ala anit tafakkuri fima la yahillu laka. Wajib menjaga kemaluan. Bagaimana cara menjaga kemaluan? Kalau pikiran kita nggak bisa menjaganya. Wasta'in ala dzalik. Cari bantuan olehmu. Wasta'in, cari bantuan olehmu atau cari pertolongan olehmu atas demikian menjaga kemaluan. Bihifdzi qalbika dengan menjaga hatimu. Untuk bisa menjaga kemaluan harus terlebih dahulu menjaga hati, menjaga pikiran. Menjaga hati anit tafakuri dari berpikir fima la yahilula pada sesuatu yang tidak halal ya bagimu. Jadi bisa mengendalikan pikiran, juga bisa mengendalikan pandangan. Akhirnya terjaga kemaluan. Jadi saling nyambung menyambung dia kayak rangkaian ya. Apa yang kita lihat itu yang kita pikirkan biasanya kan? Atau apa yang kita pikirkan itu yang pengen kita lihat. Maka terbantu, cari bantuan olehmu, cari pertolongan olehmu ala dzalik terhadap demikian bihifdzi qalbika dengan menjaga hatimu, menjaga anit tafakuri. Dari memikirkan fima la yahillu laka pada sesuatu yang tidak halal ya bagimu, wa bihifdzi basarika dan dengan menjaga pandanganmu, anin nadri ila ma la yajuzu lakan nadru ilaih. Dari melihat kepada sesuatu yang tidak boleh bagimu oleh melihat kepadanya. Jaga pandangan, jaga pikiran, insya Allah kemaluan pun akan terjaga. Wafil hadis dalam hadis Nabi, al-ainu tazni, wan nafsu tatamanna, wal farju yusaddiqu zalika au yukadzibu. Dalam hadis Nabi, al-ainu tazni, mata itu berzina ya. Mata itu berzina, zina mata, melihat yang haram misalkan. Wan nafsu tatamanna, nafsu itu menginginkan iya. Mata melihat, dalam hati ada keinginan untuk melakukan maksiat. Wal farju yusaddiqu dzalik. Kemaluan itu membenarkan ia akan demikian atau mendustakan ia akan demikian. Maknanya kemaluan itu akan mewujudkan itu terjadi atau tidak. Ya kan? Maknanya zina itu awalnya dari pandangan dan pikiran. Nah itu. Makanya di atas beliau menganjurkan jaga mata, jaga hati. Wataba'at kullal bu'di, menjauhlah kamu kullal bu'di, akan benar-benar menjauh. Wahzar kullal hadri, waspadalah kamu akan benar-benar waspada. Minaz zina wa minal liwat, dari zina dan dari liwat. Cuma satu lagi beliau nggak menyebutkan zina laki-laki dan perempuan beda jenis, liwat sama jenis. Biasanya liwat sama jenis laki-laki, kalau sama jenis perempuan di sini nggak disebut. Sama aja, tiga-tiganya sama. Kenapa perlu dihindari? Fa innahuma minal fawahisil muhlikati. Karena keduanya zina dan liwat itu minal fawahis, bagian dari kekejian yang bisa menghancurkan, muhlikat membinasakan, wal kabairil mubiqati. Karena sungguhnya keduanya itu bagian dari dosa besar mubiqat yang membinasakan juga. Mubiqat membinasakan, menenggelamkan dalam neraka. Waqad harramahumallahu tahriman syadida. Sungguh telah mengharamkan akan keduanya oleh Allah akan pengharaman yang sangat keras. Wa naha anhuma nahyan akida. Melarang oleh Allah dari keduanya akan larangan yang sangat kuat. Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam Quran surat Isra, wala takrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan. Sesungguhnya zina ada ia itu sesuatu yang sangat keji. Wasa asabila dan buruk ia nisbah jalan. Maknanya Islam itu tidak melarang kita memenuhi hawa nafsu kan. Cuma ada jalurnya. Ada jalurnya, jalur pernikahan, memberikan sedikit mahar, kan ada jalan yang harus ditempuh. Artinya agama membuka jalan baik. Tapi kalau jalan itu tidak kita tempuh, malah kita menempuh jalan lain yang Allah haramkan, itu berbahaya, diancam kan. Nah itu. Beda lagi kalau Allah melarang kita nikah, nyuruh kita jadi ruhban misalkan. Pendeta nggak boleh nikah, misal. Nah, tapi Allah nggak menyuruh kan. Nah, artinya boleh menyalurkan hawa nafsu lewat jalan yang benar.
Tapi kalau kita langgar, nah ini baru berbahaya, ancamannya besar. Faqala ta'ala Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang mereka tidak menyembah bersama Allah akan Tuhan yang lain, wala yaktulun dan mereka tidak membunuh akan jiwa allati haram Allah, jiwa yang telah mengharamkan oleh Allah illa bilhaq, kecuali dengan kebenaran, dengan hak. Wala yadhnun dan mereka tidak berzina. Ini orang-orang yang Allah puji, tidak membunuh, tidak menyekutukan Allah, tidak berzina kan, setingkat. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang memperbuat ia akan demikian, menyekutukan Allah, membunuh orang yang tidak pantas dibunuh, berzina, yalqa asama, niscaya menemui ia akan dosa. Barang siapa yang memperbuat ia akan demikian, yalqa asama, niscaya mendapatkan ia akan dosa. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, digandakan, dilipat gandakan bagi dia akan siksa pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan abadi ia dalamnya siksa, abadi ia dalamnya azab, muhanan dalam keadaan terhina. Dan benar dihukum. Kalau mati belum sempat bertaubat. Illa man taba, kata Allah, kecuali orang-orang yang bertaubat ia, wa amana, beriman ia, wa amila amalan solihah, beramal ia akan amalan soleh, melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang sudah dia rusak, dia melakukan perbaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah, maka mereka itulah akan digantikan oleh Allah keburukan mereka menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan senantiasalah Allah itu Maha Pengampun, itu Maha Penyayang. Nah, lebih kurang begitu maknanya. Masya Allah. Waqala Rasulullah, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La yadhni dzani hina yadhni wa huwa mu'min. Tidak berzinalah oleh penzina ketika berzina. Ya padahal ia. Jadi menurut hadis Nabi, ketika orang berzina imannya dicabut lepas. Maka sangat mengkhawatirkan andaikan dia meninggal sedang melakukan maksiat tersebut. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, al-muqimu ala zina ka'abidi wasnin. Orang yang menetap di atas zina, selalu berzina. Yang pekerjaannya berzina, ngeri kan? Itu ka'abidi wasnin, seperti penyembah berhala. Dan ini umum ya, terjadi di akhir zaman. Di zaman kita sekarang. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, inna zunata ya'tuna tashta'illu furujahum nara. Sesungguhnya para penzina, zunat ini penzina, laki-laki atau perempuan sama aja. Inna zunata, sesungguhnya para penzina itu ya'tun, mereka datang dalam keadaan tashta'illu furujahum. Tashta'illu, menyalalah oleh kemaluan mereka. Ini sebab api, menyala. Kayak bara api, nggak paham. Ayatuna yaumal qiyamah. Sungguhnya para penzina itu datang mereka pada hari kiamat dalam keadaan tashta'ilu furujuhum, menyalalah kemaluan mereka nisbah api. Ayatuna yaumal qiyamah. Mereka datang pada hari kiamat. Faqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga golongan manusia yang tidak berbicara kepada mereka oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak menyucikan akan mereka. Wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak akan memperhatikan kepada mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka itu ada siksa yang pedih. Siapa mereka? Syekhun zanet, orang tua yang berzina. Nah, udah nggak pantas banget kan? Pemuda juga nggak pantas, tapi masih kadang masih ya masih bukan bukan wajar aja, nggak ada yang wajar kan? Tapi masih beda nih. Ini syekhun, kakek-kakek. Udah nikah berkali-kali masih zina. Syekhun danet, kakek yang berzina. Pemilikun kadzabun, raja yang pendusta. Ailun mustakbirun. Ini ailun, orang miskin lagi takabur. Udah miskin takabur ya. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, inna zina yajlibul faqra. Sesungguhnya zina, perzinahan itu mendatangkan ya akan kefakiran. Ini masuk.
Orang kaya yang suka berzina jadi miskin. Orang miskin yang berzina tambah bangkrut. Ya kan? Apalagi zina itu mahal. Masya Allah, memang mahal, harus dibayar mahal kan? Nah, begitulah. Wawarada dan telah warid annahu yati ala ahlil mauqifi rihun muntinatu. Ini panjang beliau bahas. Telah waridlah annahu bahwa sungguh hal dan sya'an itu yati ala ahlil mauqif. Akan datang kepada orang-orang yang berada di mauqif. Di padang mahsyar. Bahwa sungguh hal dan sya'an itu yati akan datang kepada orang-orang yang berada di mauqif. Di tempat wukuf. Rihun muntinatun oleh bau yang sangat bau. Atau rihun muntina oleh angin yang sangat bau. Tu'zi kulla barrin wa fajir. Yang menyakiti ianya bau akan setiap orang baik dan orang jahat. Ghayatal adza akan benar-benar menyakiti. Ya, ghayatal adza maf'ul tu'zi. Ketika orang berada di padang mahsyar nanti angin bertiup sangat bau menyakiti seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Baik orang baik atau orang jahat, semuanya tersakiti. Fayuqalu lahum maka dikatakan bagi mereka hadhihi raihatu furujiz zunat. Ini adalah bau kemaluan para penzina. Insyaallah. Bahkan kalau kita baca di dunia juga udah mulai kan orang-orang yang terkena virus penyakit kelamin itu katanya busuk kelaminnya ya, mengeluarkan bau busuk. Wa fil hadis sahih dan dalam hadis yang sahih annahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a zunata waz zawaniyah. Bahwa Nabi itu melihat ya Nabi akan zunat laki-laki penzina waz zawaniyah dan perempuan penzina fi mislit tanur dalam seumpama kuali. Nah, ini kita nggak tahu ini gambaran ya. Nabi melihat mungkin di malam Isra melihat para penzina laki-laki perempuan direbus dalam tanur. Ya'tihim lahbun nari min asfalihi. Yang datang kepada mereka oleh nyala api dari bawahnya tanur, bawahnya kuali. Fayasihun dan maka mereka berteriak. Wayartafi'un dan mereka terangkat, terangkat, terangkat karena panasnya api dari bawah. Wadzalika min anwa'i ta'dzibillah iyahum fil barzah. Dan demikian itu bagian dan belumlah demikian siksa itu min itu sebahagian dari macam-macam siksa Allah terhadap mereka fil barzakhi di alam barzakh. Nauzubillah. Wa qala Allah Ta'ala dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala fi dzikri ihlaki qaumi Lutin dalam menyebutkan menghancurkan kaum Lut. Allah mengisahkan dalam Quran bagaimana Allah membinasakan umat Nabi Lut di mana mereka itu pelaku liwat. Nah, nah itu pelaku hubungan sejenis laki-laki laki-laki perempuan perempuan. Waqala Allah dan berfirman oleh Allah Ta'ala fi dzikri dalam menyebutkan ihlaki kehancuran kaum Lut. Hina amilu bil fahishati. Ketika berbuat oleh mereka dengan kekejian. Wa asarru alaiha. Dan terus-terusan mereka atasnya kekejian. Ini cerita Allah. Falamma ja'a amruna. Manakala datanglah oleh perintah kami. Ja'alna aliyaha safilaha. Niscaya kami jadikan akan bagian atasnya bumi safilaha menjadi bagian bawah. Jadi bumi dibalik oleh Allah ya. Semacam kayak terjadi gempa atau longsor gitu. Maka manakala datanglah oleh perintah kami ja'alna aliha ini Allah yang bilang kita mesti yakin. Kami jadikan akan atasnya bumi safilaha akan yang di bawah. Wa amtorna 'alaiha hijaratan dan kami hujani kepadanya karya, kepadanya desa tempat pelaku homo itu hijaratan maka kami hujani di atasnya desa akan batu min sijil dari sijil, batu dari sijil dari neraka, batu min sijil dari api panas. Nah, coba kita lihat arti dulu mandut apa artinya. Sijilin mandut. Ya, min sijilin ya. Dan kami hujani di atasnya akan batu min sijilin dari api mandut. Dari api yang mandut. Nggak ada makna mandut. Murattaban maknanya.
Nah, ini harus lihat tafsir nih. Surat Hud, sebentar ya. Biar nggak salah maknanya. Takut salah. Sijilin mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Sebentar. Jadi mandud yang ditertibkan dari batu yang diatur rapi ya. Musawwamatan, musawwamatan. Ya putih lampu tahan dip. Ya, oke. Maka manakala datanglah oleh perintah kami, kami jadikan akan bagian atasnya bumi safilaha menjadi bagian bawah. Wa amtarna 'alaiha dan kami hujani di atasnya bumi, di atasnya desa. Hijarat kan akan batu min sijil, batu dari sijil, dari api neraka. Mandud, nah, mandudin, dari neraka yang diatur. Musawwamatan, batu yang musawwamah. Ma makna musawwamah? Ya, ya, ya. Nggak mau keluar kamu. Lewat dulu ayat ini dikit. Nanti kita ulang. Harus lihat tafsir dulu. Nah, ya. Wa ma hiya minal zalimin biba'id. Dan tidaklah dianya siksa Allah dari orang zalim itu yang jauh. Nanti saya cari makna musawamatan. Atau mungkin ada di depannya, Pak. Qila fi ba'di tafasir. Dikatakan orang dalam sebahagian tafsir. Wa ma hiya biba'id minadz zalimin dan tidaklah dianya si Isa Allah itu biba'idin itu jauh minadz zalimin dari orang-orang yang zalim. Alladzina ya'maluna bi'amalihim. Orang yang zalim orang-orang yang mereka berbuat dengan perbuatan mereka atau beramal mereka dengan amal mereka. Jadi makna di sini dari ayat kan separuh ini kecuali musawamatan saya nggak tahu arti. Wa mahia tidaklah dianya azab Allah minadz zalimin dari orang zalim itu yang jauh. Apa makna di sini? Orang zalim yang bagaimana? Nah, ada ulama tafsir bilang wa mahia biba'in tidaklah dianya si Isa Allah itu jauh dari orang-orang yang zalim, orang zalim yang ya'malun yang orang zalim itu berbuat seperti perbuatan mereka, beramal mereka dengan amal mereka yang diberi tanda. Nah, makanya berarti batu yang diberi tanda di sisi Tuhan mereka.
Wa balaghana anna rajulaini kana ya'malani hadhihi al-fahishatal khabisata. Dan telah sampai kepada kami, sampai berita kata musannif, anna rajulaini bahwa sungguh dua orang laki-laki itu kana adalah keduanya itu ya'malani berbuat keduanya hadhil fahisyata akan ini fahisyah yang khabisah yang keji. Di mana dia berbuat fi baitin dalam satu rumah, melakukan hubungan terlarang dalam satu rumah. Wa min fauqi sakfihi hajarun minal hijarati lati ursilat ala qaumi Lut. Dan dari atas atapnya itu ada satu batu dari batu-batu yang dikirimkan akan dianya batu kepada kaum Nabi Lut. Fakharaqal hajaru saqfa maka membelah oleh batu tadi akan atap. Fawaqa'a alaihima dan terjatuh ianya batu atas keduanya. Fa'ahlakahuma maka membinasakan oleh batu tadi akan keduanya. Fabalagha dzalika ba'du salaf maka sampai akan demikian atau fabalagha dzalika ba'du salafi maka sampailah oleh demikian berita kepada sebagian ulama salaf. Ada yang mati katanya kena batu itu. Lagi maksiat ditimpa batu mati. Berita itu sampai ke ulama salaf. Ulama salaf langsung membacakan firman Allah ini. Faqala maka berkata ianya ba'du salaf sadaqallah benarlah Allah. Allah berfirman wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Tidaklah dianya siksa Allah dari orang zalim itu yang jauh. Siksa Allah dekat dengan orang yang baik. Waqala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu. Akhwafu ma akhafu. Bermula yang paling aku takuti. Yang paling akhwafu ma akhafu. Paling takutnya sesuatu yang aku takuti ala ummati menimpa umatku itu amalu qaumilut. Itu berbuat apa? Itu amal kaum Lut. Gimana cara memaknainya? Akhwafu ma akhafu. Yang paling takut dari apa yang aku takuti terhadap umatku itu amalu qaumi Lut. Berbuat seperti perbuatannya umat Nabi Lut. Ini gara-gara umat Nabi Lut, nama-nama Nabi Lut jadi dibawa-bawa kan? Jadi gara-gara Nabi Lut ini. Gara-gara umat Nabi Lut lah. Jadi Nabi Lut ikut ke bawah-bawah. Bahkan untuk mengungkapkan kata itu digunakan kata liwat. Ya kan? Lata, liwat. Tapi bukan maksud menghina Nabi Lut kan? Ya, dia melakukannya umatnya. Cuma kata-katanya kayak kenapa harus liwat gitu. Sehingga ada kata nama Nabi Lut. Ya. Nah itu. Waqala dan berkata oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu sab'atan min khalqih. Eh, melaknat oleh Allah akan tujuh dari makhluknya Allah. La'anallahu sab'atan min khalqih melaknat oleh Allah akan tujuh dari makhluknya Allah. Min fauqi sab'i samawat Allah melaknatnya dari atas langit yang tujuh. Waraddadal la'nata ala wahidin minhum salasan. Dan mengulang-ulang ianya Allah akan laknat atas salah seorang dari mereka tiga kali. Allah melaknat tujuh golongan. Cuma ada satu golongan yang laknatnya lebih dari satu kali. Tiga kali dilaknat. Berarti laknatnya double. Wala'ana kulla wahidin la'natan takfihi. Dan melaknat ianya Allah akan tiap-tiap satu dari tujuh di atas. Laknatan akan satu laknat takfihi yang mencukupi ianya satu laknat akan tiap satu orang. Ada tujuh golongan yang Allah laknat. Tapi salah satu di antaranya Allah laknat tiga kali. Wala'ana kulla wahidin melaknat oleh Allah akan tiap-tiap satu laknat saja. Yang memadai ianya satu laknat akannya setiap yang satu. Qala berkata ianya Allah. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. Terkutuklah orang-orang yang berbuat ia akan perbuatan kaum Nabi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. Tiga kali. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. Nah, ini kan tiga kali ya. Yang lain sekali mal'unun man zabiha li ghairillah. Terkutuklah orang-orang yang menyembelih ia bagi selain Allah. Ya.
Mal'unun man atta syai'an minal bahaim. Terkutuklah orang-orang yang mendatangi ia akan sesuatu dari hewan-hewan ternak. Ini orang yang memperkosa binatang. Dapat kutukan juga. Aneh, kelainan. Mal'unun man atqa walidaih. Terkutuklah orang-orang yang mendurhakai ia akan dua ibu bapa. Mal'unun man jama'a bainal mar'ati wa ukhtiha. Dan terkutuklah orang-orang yang mengumpulkan di antara seorang perempuan dan saudarinya. Mengumpulkan ya, menikahi ya. Maksudnya menikahi ya antara seorang perempuan dan saudarinya. Adik perempuan itu atau kakaknya ya. Nggak boleh haram kan? Mal'unun man ghayyara hududal ardi. Terkutuklah orang-orang yang merubah ya akan batasan bumi. Menggeserkan pagar kita. Ngambil tanah tetangga dikit. Mal'unun manidda'a ila ghairi mawalihi. Terkutuklah orang-orang yang mengklaim ya, yang mengakui ia kepada bukan tuannya, mawalihi. Ada budak, misalkan budak dia mengaku kepada bukan tuannya kan? Atau nanti orang menisbatkan dirinya kepada bukan orang tuanya. Dikutuk oleh Allah. Tapi di sini lebih kepada budak karena mawali ya. Maula, mawali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata ianya Abi Hurairah qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun yusbihuna fi ghadabillah bermula empat golongan manusia itu yusbihun jadilah mereka itu fi ghadabillah itu dalam kemarahan Allah atau masuk waktu pagilah mereka dalam kemarahan Allah ada empat golongan manusia setiap hari berada dalam marah Allah wa yumsuna fi sukhtillah dan masuk waktu sore mereka juga berada dalam kemarahan Allah. Kultu, aku berkata, maknanya begini, ada empat golongan yang pagi dikutuk Allah, sore juga berada dalam laknat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Kultu, aku berkata, kata Abi Hurairah, manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu, wahai Rasul? Kala Nabi bersabda, al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa. Nah, orang-orang yang menyerupai dari laki-laki dengan wanita. Laki-laki menyerupai wanita, gayanya, gaya pakaiannya, gaya rambutnya. Wal mutasyabbihatu minan nisa'i birrijal dan orang-orang yang menyerupai dari perempuan dengan laki-laki. Sama berarti ya. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyamai laki-laki. Walladzi ya'til bahimata dan orang-orang yang mendatangi ia akan hewan. Orang yang memperkosa hewan. Walladzi ya'tir rijala dan laki-laki yang mendatangi ia akan laki-laki. Itu tadi. Itu selalu berada dalam laknat Allah. Sekarang menyebar. Wa ma warada fi tahrimi dzina wal liwa dan bermula sesuatu. Dalil maksudnya bermula dalil-dalil warada yang datang ia dalam pengharaman zina dan liwat. Wa fi uqubati murtakibiha dan dalam hukum pelaku keduanya. Katsirun syahirun itu banyak lagi masyhur banget. Masyhur. Banyak banget dalil menyatakan memang ini haram kah? Semua juga tahu. Zina, liwat, semua tahu itu haram dan dosanya besar, hukumannya juga besar. Di rotan 100 kali atau dirajam. Wa hasbuka bihima qabhan wa tahriman wa nakalan ma rattaballahu alaihi ma fid dunya qabla al-akhirati minal haddi wal uqubah. Bermula cukup kepadamu. Bermula cukup kepadamu dengan keduanya zina dan liwat, nisbah jelek, nisbah haram dan nisbah hukuman itu mah rattaba yang telah mengatur oleh Allah atas keduanya di dunia sebelum akhirat minal haddi dari had wal uqubah dan siksa. Jadi maknanya begini, kalau kita pengen tahu betapa berat, betapa jeleknya zina dan liwat, cukup saja melihat apa hukumannya di dunia. Ini belum di akhirat nih. Penzina di dunia di rotan 100 kali. Kalau muhsin dirajam, kan gitu. Itu di dunia sebelum akhirat. Berarti kita bisa menggambarkan betapa berbahayanya urusan zina dan liwat. Bermula cukup kepadamu dengan keduanya, zina dan liwat, nisbah buruknya, nisbah haramnya, nisbah hukumannya oleh sesuatu. Atau itu sesuatu, ma khabar hasbu. Itu sesuatu yang telah mengatur oleh Allah atas keduanya dalam dunia sebelum akhirat. Apa ma yang Allah atur minal haddi dari hukuman wal uqubati siksa. Nah itu.
Wa bayanu dzalik dan bermula keterangan demikian. Keterangan demikian had dan hukuman. Itu an-nazaniya wa zaniyata bahwa sungguh penzina laki-laki dan perempuan mahma qamat alaihima manakala telah tegak atas keduanya bayyinatu oleh saksi dengan zina karena zina itu sebut dengan saksi atau dengan pengakuan ya. Penzina azania wa zaniyah mahma manakala qamat alaihima telah tegak terhadap keduanya oleh bukti oleh saksi dengan zina fa in kana bikraini bila keduanya itu perawan keduanya julida niscaya di rotan keduanya mi'ata jalda 100 kali rotan disebat keduanya 100 kali sebat. Wa ghurriba an autanihima dibuang keduanya dari tanah air keduanya, dari kampung keduanya aman setahun. Ini hukuman Islam kan, cuma nggak ditegakkan. Ya, Ustaz. Nggak balik kampung Ustaz puasa. Nggak tahu kapan balik kampung Ustaz Syuaib. Nah, itu ya. Dibuang keduanya dari kampung keduanya setahun kan, ngeri kan? Dan di rotan 100 kali dibuang setahun. Karena kampung-kampung tersebut ikut malang. Wa ingkana muhsana ini jika adalah keduanya itu muhsan keduanya. Makna muhsan keduanya udah pernah menikah ya. Rujima niscaya dirajam keduanya, dilempari keduanya bil hijarati dengan batu hatta yamuta hingga mati keduanya. Wa in kana ahaduhuma muhsanan wal akharu bikran dan jika adalah salah satu keduanya itu muhsan dan adalah yang lain itu bikir. Satu muhsan, satu bikir. Berarti setiap orang itu punya hukum masing-masing. Karena likulli wahidin hukmuhu niscaya adalah bagi tiap-tiap yang satu itu hukumnya tiap-tiap kan? Ada hukum masing-masing, beda hukumannya. Wa ammal liwatu fahadduhu kahaddiz zina alal qawli sahih. Adapun liwat, maka bermula hukumnya liwat itu kahaddiz zina seperti had zina. Alal qawli sahih atas pendapat saya sama ternyata ya. Liwat sama zina sama saja. Nah, hukumnya. Wa fi qaulin dalam satu pendapat lebih parah, yuqtalul fa'ilu wal maf'ul bih. Dibunuh akan pelaku dan orang yang dilakukan dengannya. Ini kalau rela sama-sama rela. Kalau terjadi liwat rela sama-sama rela, itu pelaku dibunuh, si maf'ul bih juga dibunuh. Tapi biasanya kan kadang nggak sama-sama suka, pemaksaan kadang. Pelaku doang yang dihukum. Apalagi korbannya anak-anak. Banyak banget kasus kan korbannya anak-anak. Insya Allah. Itu pelaku yang harus dikatal ini dibunuh. Atau paling kurang dirotan 100 kali. Waqat orada bihil hadis dan sungguh telah warid dengannya dibunuh pelaku dan yang dilakukan oleh hadis. Waqat orada bihil hadis datang dengannya oleh hadis. Wa fi ba'dil aqwal dalam sebahagian pendapat lebih ekstrim lagi ini. Annahuma yuharraqani binnar. Keduanya itu dibakar keduanya dengan api. Karena itu penyakit ya. Soalnya itu apa namanya? Menyebar dia. Itu bahaya banget. Itu kata pakar-pakar juga penyakit seperti itu apa namanya? Menyebar itu. Menyebar kepada semuanya. Kalau itu sudah umum, sudah masyhur, semua orang yang membaca tentangnya, menonton tentangnya kadang tertarik ya. Nah, jadi ikut-ikutan itu namanya apa ya? Terpengaruh kan, menyebar. Apa bahasanya menyebar? Kalau orang kena penyakit, kita ikut terkena penyakit karenanya. Kayak COVID itu apa ya? Bahasa Indonesianya menyebar itu. Nah, A2 kalau bahasa Arab. Kalau nas'alullah al-afiyata min kulli baliyah. Kita mohon kepada Allah akan keselamatan min kulli baliyah dari setiap bala. Wa amma ityanul bahimati fahuwa minal adhaim. Adapun bermula mendatangi hewan, maka dianya itu bagian dari dosa besar. Nah, ini orang memperkosa binatang, misal lembu, sapi, aneh-aneh kan. Itu dosa besar. Cuma hukumnya kita lihat. Wa fa'iluhu mal'unun kama fil hadisil mutaqaddam. Dan pelakunya itu dilaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang telah terdahulu. Nah, terkutuk juga wa fil hadisil akhar. Bahkan dalam hadis yang lain. Man waqa'a ala bahimatin faktuluha. Barang siapa yang mengwika ya. Mana mengwika memperkosa. Barang siapa memperkosa ya atas satu binatang. Faktuluhu bunuh olehmu akan nyaman. Dan bunuh olehmu akannya binatang. Tapi ini mudah-mudahan bukan hadis saya. Ya, kalau dalam kitab fikih hukumannya bukan bunuh dia bukan.
bukan juga rotan, tahzir kan? Takzir. Masya Allah. Ini ada sedikit lagi. Wa amal istimna ubiliyat. Adapun onani, mengeluarkan mani dengan tangan. Fahuwa qabihun mazmum, dianya itu jelek tercela, tercela ya. Cuma beliau nggak bilang haram di sini ya. Beliau bilang tercela. Ya, dan nggak ada hukumnya dia. Wa fihi afatun wa baliyatun kasirah, dan padanya onani itu ada bahaya. Wa baliyatun kasirah, ada baliyah, musibah-musibah besar. Nah, nanti pelajari sendiri, ketik aja kan efek buruk dari sering onani masturbasi. Tapi sebagian ulama membolehkan kalau darurat, untuk terhindar dari zina kan, untuk terhindar dari zina orang belum menikah. Nah, solusi terakhir, ya, saya nggak berani membahas masalah ini ya. Saya maknain aja ya, pelajari sendiri. Adapun istimna bil yad bahwa qabihun mazmum, itu jelek tercela, wa fihi afatun, dan padanya istimna itu ada bahayanya juga. Wa baliyatun kasirah, ada baliyah, ada penyakit-penyakit yang banyak. Waqad yubtala bihi ba'dun nas. Kadang-kadang diuji dengannya akan sebahagian manusia. Ada sebahagian manusia diuji dengannya, maknanya ketagihan, dia melakukannya terus-menerus, susah untuk berhenti. Falyattaqi, maka hendak bertakwa ia, wayahzar, hendak waspada ia. Hendak waspada ia. Ini para dokter biasanya memberikan solusi kan. Sibukkan pikiran dengan hal-hal baik, atau kalau menurut hadis Nabi, puasa, atau lakukan kegiatan-kegiatan komunitas semacam olahraga, sering olahraga, ya pokoknya sibukkan pikiran lah dengan hal-hal yang baik, atau bergaul di lingkungan positif. Karena itu berangkat dari pikiran yang nganggur tadi, suka menghayal, akhirnya banyak melakukan istimna ini. Wa fi ba'dil ahadi, dalam sebahagian hadis, la'anallahu man nakaha yadah. Melaknat oleh Allah akan orang yang menikahi akan tangannya. Itulah menikahi tangannya, mana istimna. Nah, tapi ini hadis nggak tahu kita statusnya kan, nggak ada takhrid soalnya kita ini. Saya cari-cari kitab nasaih yang udah ada takhrid hadisnya, belum ada. Biar kita tahu hadisnya sahih, dhaif atau gimana. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ahlakallahu ummatan kanu ya'batsuna bi furujihim. Telah membinasakan oleh Allah satu umat yang adalah mereka itu ya'batsun. Mereka suka bermain-main dengan kemaluan mereka, bermain-main dengan kemaluan. Nah, itulah tadi istimna. Allahumma ya alimu ya khabir, ya Allah yang maha mengetahui. Ya alimu ya khabir, sama alim maha tahu, khabir maha mengetahui. Tahhir qulubana minan nifaq, sucikan olehmu akan hati kamu, hati kami dari kemunafikan ya Allah. Wahasin furujana minal fawahish, bentengi olehmu ya Allah, bentengi olehmu akan kemaluan kami dari melakukan kekejian. Wal bina wal muslimin, lembutlah engkau ya Allah terhadap kami dan terhadap kaum muslimin seluruhnya. Nah, itu lebih kurang begitu singkatnya, singkatnya. Alhamdulillah. Masya Allah, masih 10 menit lagi tapi. 10 menit lagi baru buka puasa. Tapi kita titik sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.